Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal Adi Agung dari Fakultas Hukum semester 2 Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-11 bab 6 tahap kedua mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Haja Heni dan Bapak Dr. Hendi. Di sini saya akan menjelaskan teori apa boleh buat atau incognament theory atau of the containment theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada akibat, itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akibat akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya. Juga ini berarti pelaku berani memikul resikonya. Sifat kesengajaan. Kesengajaan berwarna atau bos objek dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan atau dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat atau bos objek. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Yang kedua, dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, atas dasar itu kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidana pelaku. Yang keempat, ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan tidak berwarna atau clearless object. Tidak dapat dipidana pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan yaitu ada 4. Yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya. Yang keempat, objek generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima, web res dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus inderetus atau error haptung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus, yaitu adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Yang kedelapan,
dolus repentinus atau dolus impetus. Kekeliruan, kesesatan, salah kira, dwelling, ignorant, mistake. Tersebut disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan, kesesatan bisa dibedakan, yaitu ada 6. Yang pertama ada kesesatan peristiwa, yang kedua kesesatan hukum, yang ketiga kesesatan kekeliruan orang, yang keempat kekeliruan objek, yang kelima penyimpangan sasaran, yang keenam delik putatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.